sesuatu yang betul-betul kita butuhkan atau memang cuma impulsive buying aja? Kalau jawabannya adalah impulsive buying, ya kita harus stop dari sekarang. Jangan kasih makan untuk impulsive buying, karena kalau nanti impulsive buying ini udah besar, nanti dia yang akan memborbardir nih pengeluaran kita. Nggak mau dong kelilit hutang pay later di akhir bulan. Nggak ada yang mau kan ya teman-teman? Boleh next ke slide selanjutnya. Kalau misalnya memang pada nggak mau nih kelilit hutang pay later di akhir bulan, ayo deh kita harus berubah dari sekarang. Jadi ada 3 langkah awal yang bisa kita lakukan untuk mengubah financial mindset kita dan usir jauh-jauh si virus impulsive buying itu. Yang pertama ini, kita harus bisa mengendalikan diri. Kita harus tahu bahwa self-love itu nggak harus dengan berperilaku konsumtif, berkedok self-reward ya. Ada hal-hal yang bisa lebih membawa kebahagiaan juga selain kasih hadiah berupa barang ke diri sendiri. Misalnya nih, refreshing ke ruang terbuka atau nyisihin waktu buat catching up sama keluarga, gitu kan. Terus yang kedua ini, kita juga harus paham betul bahwa kita wajib untuk menabung. Menabung ini mungkin sebuah kata yang kita bisa dengar ya dari kita kecil atau nyanyian-nyanyian anak kecil gitu. Tapi entah kenapa masih banyak juga loh dari kita yang belum bisa rutin menabung setiap bulannya. Terbukti nih menurut data nasional dari tahun ke tahun menyatakan bahwa jumlah tabungan masyarakat Indonesia itu hanya sekitar 20% dari total pendapatan domestik bruto atau PDB. Padahal rasio idealnya adalah 32% dari PDB. Nah, jumlah tabungan dan investasi yang baik ini juga bisa menjadi indikasi kondisi perekonomian nasional yang sehat. Jadi selain kita bisa membantu diri kita sendiri, kita juga bisa membantu negara loh sebenarnya kalau kita rajin menabung. Yang ketiga, dana darurat. Dana darurat mungkin akhir-akhir ini sering banget kita dengar. Karena dana darurat ini sangat penting untuk mengcover kondisi-kondisi darurat yang terjadi pada kita. Kalau kita nggak punya dana darurat, rencana keuangan kita juga sangat riskan untuk terganggu jika ada emergency situation. Nah, pertanyaannya lagi, berapa sih dana darurat yang sebaiknya kita cadangkan? Jawabannya itu beragam ya sebenarnya. Tergantung kondisi. Misalnya jumlah tanggungan. Seorang single yang belum memiliki tanggungan, biasanya dana darurat yang ideal itu adalah 3 kali penghasilan per bulan. Namun, untuk seorang yang sudah menikah, dana darurat yang ideal itu naik menjadi kira-kira idealnya 6 kali penghasilan bulanan. Berbeda lagi untuk seseorang yang sudah menikah nih dan memiliki anak. Tentunya dana daruratnya akan meningkat lagi. Jumlah yang ideal kira-kira adalah 1 tahun penghasilan atau 12 kali gaji bulanan atau penghasilan bulanan ya. Oke, next. Jadi jelas, waktu setelah kita dapat gajian atau penghasilan, jangan sampai semuanya habis untuk konsumsi. Jika ternyata jumlah konsumsi kita setiap bulannya sama dengan jumlah penghasilan, maka kita harus cari cara untuk keluar dari kondisi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu ada 2 sebenarnya. Bisa dengan menambah penghasilan ataupun mengubah gaya hidup. Yang terpenting yang harus diubah adalah mindset terlebih dahulu nih. Set financial goals-nya, misalnya dalam 5 atau 10 tahun ke depan, apa sih financial goals yang ingin dicapai oleh teman-teman gitu. Let's say teman-teman ingin memiliki financial freedom atau financial independent dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Mulailah menghitung berapa jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Jadi buatlah uang itu bekerja untuk kamu di kedepannya. Kemudian di breakdown juga berapa jumlah yang harus disisihkan untuk tabungan dan investasi setiap bulannya. Jangan lupa ada inflasi, makanya kita butuh untuk menginvestasikan dana kita agar jumlahnya tidak tergerus oleh inflasi yang ada setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya adalah setelah berubah mindset nih, kita juga harus melakukan 3 gerakan kecil yang lebih nyata. Nah, di sini ada budgeting, tracking gitu. Dan bisa jadi kita nggak bisa memenuhi kebutuhan pokok kita, malah nggak cuan nih jadinya nih. Nah, makanya prinsip pertama yang harus dipahami sebelum mulai investasi itu adalah kita harus menggunakan uang dingin gitu, yaitu idle money tadi ya. Kemudian yang kedua ini adalah setiap investasi ini ada resikonya masing-masing. Ketika kita siap untuk berinvestasi, maka kita juga harus siap untuk untung dan ruginya.
Jadi sebelum mulai kita juga harus paham betul nih instrumen investasi yang mau kita pilih, resikonya seperti apa, keuntungannya seperti apa, begitu. Nah, kalau misalnya kita sering dengar gitu high risk, high return, ya itu betul banget. Sebaiknya low risk, low return, bukan high return, low risk. Itu sih impossible. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan juga ketika kita mulai investasi itu, kita harus pahami juga profil resiko kita masing-masing itu apa, karena ada beberapa profil resiko yang berbeda di investor sendiri. Kemudian yang kedua, platform investasi apa yang mau dicoba. Kita juga harus tahu platform investasi ini sudah memiliki izin atau legal atau belum gitu. Jangan sampai kita investasi di platform yang sebetulnya ilegal dan belum memiliki izin dari pemerintah gitu. Nanti yang ada duit kita malah dibekukan oleh pemerintah gitu kan. Terus yang ketiga ini tingkat resiko dari investasi yang mau teman-teman pilih itu bagaimana, karena berbagai macam instrumen investasi, platform investasi itu pasti memiliki resikonya masing-masing gitu. Dan yang keempat adalah keuntungan apa aja yang didapat untuk berinvestasi gitu. Jadi selain dari return atau bunganya itu sendiri, biasanya ada juga keuntungan-keuntungan lebih yang ditawarkan oleh platform-platform investasi yang ada sekarang ini gitu. Nah, jangan sampai juga kita tergiur gimmick ya. Yang terpenting itu kita harus pilih platform investasi yang memang benar-benar sudah legal dan sudah memiliki izin gitu. Next. Oke. Tadi kan kita bicara tentang profil resiko ya, ngomong masalah profil resiko nih. Ada 3 macam profil resiko, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Nah, profil resiko ini menggambarkan tingkat toleransi seseorang terhadap resiko. Biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor usia, faktor lingkungan, dan juga pemahaman mengenai investasi. Kemudian profil resiko ini ada 3. Yang pertama itu konservatif. Nah, biasanya profil resiko yang konservatif ini dimiliki oleh pemula di bidang investasi. Si konservatif ini akan cenderung memilih instrumen investasi yang aman, seperti contohnya deposito, surat utang negara atau obligasi, dan juga reksadana pasar uang. Nah, kemudian untuk profil resiko yang kedua adalah moderat. Si moderat ini biasanya orang-orang yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya di bidang investasi, sehingga lebih berani dia untuk mengambil resiko yang lebih besar. Namun tetap hati-hati dalam memilih instrumen investasi. Nah, contoh instrumen investasi yang biasa dipilih oleh moderat ini biasanya peer-to-peer lending, itu masuknya ke moderat. Kemudian yang ketiga adalah tipe profil resiko yang agresif. Biasanya investor yang agresif ini sangat lebih berani ya meletakkan sebagian besar dana investasinya di instrumen investasi yang beresiko tinggi. Contohnya apa? Contohnya itu bursa saham, forex, atau yang sekarang lagi ngetren nih cryptocurrency gitu. Nah, untuk yang si agresif ini biasanya memang memilih instrumen investasi yang memiliki tingkat fluktuasinya paling tinggi ya. Jadi memang high risk, high return gitu. Sangat-sangat fluktuate, tapi jika untung juga untungnya besar, jika rugi juga langsung jatuh gitu biasanya. Oke, next. Setelah tahu nih profil risiko kita tuh apa sih, apakah konservatif atau moderat atau juga agresif, selanjutnya itu tugas kita adalah memilih instrumen investasi yang paling cocok. Ada berapa nih contoh instrumen investasi? Ada saham, ada peer-to-peer lending, kemudian ada reksadana, ada emas, dan juga obligasi ini surat utang negara ya. Kemudian ada cryptocurrency dan juga forex. Nah, saham ini mungkin kalian juga sudah tahu ya, saham itu kita bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memang sudah naik ke bursa saham. Kemudian peer-to-peer lending itu biasanya kita mengumpulkan ikutan crowdfunding di platform peer-to-peer, kemudian meminjamkan dana ke borrower. Kemudian untuk reksadana itu biasanya melalui bank-bank umum ya. Kemudian investasi emas juga bisa dilakukan nih dengan cara di platform-platform investasi ataupun kita membeli logam mulia yang fisik gitu. Kemudian
Yang kelima ini surat utang negara, obligasi. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, untuk surat utang negara itu bisa dibeli juga di bank atau di platform investasi. Beberapa seperti Coinworks juga ada ya, menjual surat utang negara. Kemudian cryptocurrency dan forex gitu. Cryptocurrency dan forex. Nah, ini mungkin yang tingkat fluktuasinya paling tinggi ya. Yang kedua yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Jika kita sudah menentukan instrumen apa yang cocok, ingat juga bahwa jangan hanya berinvestasi 100% itu ke satu platform atau satu jenis investasi. Nah, kita juga harus melakukan diversifikasi investasi. Apa sih diversifikasi investasi itu? Diversifikasi ini adalah penyebaran gitu. Kalau kata orang bijak nih, jangan pernah menyimpan 10 telur emas di keranjang yang sama gitu. Karena once keranjangnya jatuh, telur emas kamu akan pecah semua dong. Kan kita nggak mau dong. Nah, caranya melakukan diversifikasi adalah teman-teman bisa pilih nih 1 sampai 2 instrumen investasi yang paling cocok untuk teman-teman. Nah, kemudian dari instrumen investasi itu pilih juga 2 sampai 3 platform investasi gitu. Jadinya nanti dananya bisa tersebar ke kurang lebih 6 basket atau 6 keranjang gitu kan. Jadi untuk membeli peace of mind kita juga sebagai investor gitu. Nah, tapi ada di satu instrumen investasi yang memungkinkan kita untuk melakukan diversifikasi secara langsung sebenarnya. Itu peer-to-peer lending ya. Nah, apa sih peer-to-peer lending itu? Yuk kita ke slide berikutnya. Peer-to-peer lending ini adalah sebuah instrumen investasi berdasarkan mekanisme pinjaman atau lending yang mengizinkan satu pihak untuk mendapatkan dana langsung dari individu lainnya tanpa melibatkan institusi perbankan. Nah, investasi peer-to-peer ini melibatkan dua pihak yang disebut lender dan borrower. Lender itu apa sih? Lender itu adalah pihak yang meminjamkan dana. Kemudian borrower itu adalah pihak yang meminjam dananya. Nah, risiko dari instrumen investasi ini tentu ada juga ya. Ketika borrower terlambat bayar atau mengalami gagal bayar, maka akan berimpact langsung juga ke dana yang lender investasikan. Belum lagi ada risiko operasional apabila memilih platform peer-to-peer lending yang kita pilih itu belum memiliki izin atau belum memiliki legalitas dari OJK gitu. Oleh karena itu, jika kita memilih platform investasi ini, kita juga harus memilih platform peer-to-peer lending yang telah berizin resmi dari OJK. Nah, ada banyak nih platform peer-to-peer lending di Indonesia yang sudah memiliki izin dari OJK sebetulnya. Salah satunya adalah Coinworks. Nah, Coinworks sendiri ini adalah platform pendanaan dan pinjaman modal usaha UKM berbasis peer-to-peer lending. Gitu. Next. Bisa di next, Pak? Oke. Nah, kenapa nih pilih Coinworks sebagai platform peer-to-peer lending? Saya sudah merangkum nih 5 alasan kenapa teman-teman harus mempertimbangkan untuk pilih Coinworks sebagai platform investasi. Nah, yang pertama, Coinworks ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan dipercaya lebih dari 1 juta investor dan ratusan ribu UMKM untuk mewujudkan mimpi finansial mereka. Kemudian yang kedua, tentunya Coinworks sudah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian untuk berinvestasi di Coinworks nih mulainya nggak besar-besar banget ya, dimulai dari 100.000 aja bisa langsung mulai investasi di Coinworks. Kemudian yang keempat, selain peer-to-peer, kamu juga bisa berinvestasi di instrumen lainnya nih. Makanya saya bilang tadi di Coinworks satu platform, tapi bisa langsung diversifikasi. Jadi instrumen lainnya itu adalah ada obligasi, ada emas, dan juga instrumen lainnya ya. Kemudian siapapun bisa ini untuk mewujudkan impian finansialnya bersama Coinworks. Syaratnya ini cuma sudah dewasa atau 17 tahun dan sudah memiliki KTP bisa mendaftar ke account Coinworks. Nah, di Coinworks ini juga Coinworks ini kan adalah aplikasi finansial yang menyediakan beberapa pilihan instrumen investasi. Apa aja sih produknya? Next.
Ya, produk yang pertama ini adalah koin P2P. Pilihan produk koin P2P ini kita pilih jika kita ingin memiliki pengalaman meminjamkan dana ke borrower UMKM dan berkontribusi memberikan social impact kepada para pengusaha lokal, kecil, dan menengah. Jadi biar bisa cuan sambil berbuat baik itu bisa banget ya di koin P2P. Kemudian yang kedua ini ada koin Robo. Sebenarnya koin Robo ini kurang lebih sama seperti koin P2P. Hanya saja koin Robo ini memungkinkan kita untuk ngembangin aset dan sudah memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah produk koin Robo ini sudah otomatis mendiversifikasi pinjaman menggunakan machine learning atau artificial intelligence ya. Nah, itulah mengapa resiko investasi di koin Robo ini dapat dikurangi dan juga imbal hasilnya lebih optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah koin gold. Koin gold ini investasi emas. Jadi di Coinworks ini selain peer-to-peer lending bisa juga kita berinvestasi emas. Jadi untuk harga jual dan belinya itu mengikuti fluktuasi harga emas ya. Dan hebatnya lagi, di koin goldnya Coinworks ini bisa mulai investasi dari Rp1.000 loh. Kemudian yang keempat itu koin bond. Koin bond ini adalah produk Coinworks, di mana teman-teman bisa membeli surat utang negara atau obligasi seperti ORI melalui aplikasi Coinworks. Jadi ada 4 nih pilihannya untuk teman-teman bisa pilih mau mulai investasi di mana, apakah di emas atau di peer-to-peer, koin Robo, atau juga di surat utang negara atau koin bond gitu. Jadi nanti bila sudah mendaftar nih di Coinworks, itu kita juga akan tahu di dalamnya itu ada berapa sih persentase keuntungannya, terus resikonya seperti apa, seperti itu sih. Nah, produk-produk ini kan semuanya tersedia ya di satu aplikasi Coinworks. Jadi kalau misalnya teman-teman peserta acara ini belum registrasi, itu nanti spesial dari kita akan memberikan juga kode promo yang bisa teman-teman pakai untuk registrasi account Coinworks. Dan dari kode promo itu bisa dapetin koin sebesar 500.000 untuk pendanaan awal di koin P2P. Makanya harus ikutin acara ini sampai selesai ya. Nah, itu sih terakhir dari saya. Jangan ragu untuk mulai investasi dan mulai dari sekarang make your money work for you gitu. Oke, saya kembalikan ke Mas Daniel mungkin. Oke, thank you Mbak Emil. Tuh ya teman-teman, jangan ragu buat jangan mulai ragu untuk investasi and make the money work for you. Itu